Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mengantarkan saja berkaitan dengan sirkah. Nanti monggo saja kalau ada yang perlu didiskusikan, ada yang perlu diperbincangkan. Nah, saya akan berangkat dulu hebatnya sirkah itu dari sisi mana. Saya berangkat dari hadis dulu ya. Ini biasanya saya sampaikan ketika membahas tentang sirkah. Kita harus tahu salah satu dalil sirkah itu menggunakan hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala tapi dengan redaksi dari kalimat Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Makanya biasanya diawali dengan qala Allah taala. Nah, kaitannya dengan sirkah itu juga dalilnya menggunakan hadis qudsi ini. Jadi hadisnya mungkin teman-teman sudah biasa mendengarnya. Qala Allah taala ana salisus syarikaini malam yakun ahaduhuma sahibah wa in khana kharajtu min bainihima. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana salisu syarika ini. Saya ini akan menjadi pihak yang ketiga dari dua pihak yang bersirkah. Coba bayangkan kalau kita sirkah, ada dua pihak, tiba-tiba ada orang datang, dia orang yang sangat kaya raya, uangnya triliunan, pengen ikut sirkah. Rasanya gimana? Apalagi di bidang properti. Modal itu sangat penting. Dia ngasih 10 triliun saja kita udah pingsan. Kalau tiba-tiba ada datang orang sangat kaya raya, pengen ikut sirkah, itu rasanya gimana? Nah ini yang datang bukan manusia, bukan hanya kaya. Ini yang datang Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang sangat kaya raya, tidak hanya kaya raya, tapi Allah itu zat yang maha pencipta. Dia menciptakan apa saja bisa. Kok tiba-tiba ikut bersirkah? Dan itu yang mengumumkan Allah sendiri. Kalau ada dua pihak yang bersirkah, Allah langsung ikut. Ini tamu tak diundang. Langsung ikut. Dan ini bukan sembarangan. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang hebatnya lagi apa? Allah ikut sirkah itu bukan untuk cari keuntungan. Bukan ingin dapat bagian. Ngapain Allah ingin dapat bagian? Allah itu hanya siap bersirkah, ikut bergabung dalam sirkah. Maka penjelasan dari para ulama untuk apa sih? Untuk siap memberi barokah dalam sirkah. Memberi barokah dalam sirkah. Tapi ada syaratnya. Nah ini yang harus hati-hati. Ada syaratnya. Syaratnya satu aja. Allah nggak minta kok bagiannya. Siap memberi, siap memberi, siap memberi. Memberi apa? Memberi barokah, barokah, barokah. Syaratnya hanya satu. Malam yahun ahaduhuma sohibah. Syaratnya apa? Syaratnya hanya satu, yaitu selama salah satu pihak tidak mengkhianati sahabatnya. Itu syarat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus tahu bahwa sirkah itu memang kuncinya apa? Kuncinya hanya satu, yaitu amanah. Mereka yang siap bersirkah itu harus siap dengan amanah. Kenapa? Karena kalau kita belajar sirkah, sirkah itu semua pesirkah posisinya sama. Ini yang membedakan dengan sirkahnya kapitalis atau perseroan kapitalis seperti PT. Kalau PT itu yang berkuasa siapa? Pemilik modal. Dan semakin besar share modalnya itu semakin besar kekuasaannya. Karena suara dalam perseroan terbatas itu didasarkan pada share modal. Coba bayangkan kalau pemodal itu menguasai 51% saham, maka apapun yang diinginkan harus disetujui semua pemegang saham. Kalau pemegang saham ada 1.000 orang, dia menguasai 51% saham, maka apapun yang diinginkan harus diikuti. Kalau dalam Islam enggak, dalam sirkah Islam enggak.
Semua pesirkah itu kedudukannya sama. Sama-sama memiliki perusahaan, tidak ada atas bawah. Jangan merasa di dalam sirkah itu sebagai bos. Gara-gara apa? Dia yang memegang modal paling besar. Pengennya diikuti, pengennya dituruti, pengennya dia yang mengendalikan, pengennya dia yang memimpin. Tidak boleh di dalam sirkah begitu. Antara orang yang punya modal 1 miliar dengan 10.000, itu suaranya sama. Jangankan 10.000. Dalam sirkah itu bisa menarik orang yang hanya modal dengkul. Ini tidak ada dalam semua perseroan, itu tidak ada. Hanya dalam perseroan Islam saja atau sirkah Islam saja. Di mana tenaga itu dihargai sama dengan modal. Kalau dalam kapitalis jelas, nggak ada modal, nggak akan mungkin jadi pemilik perusahaan. Dia hanya jongos selamanya. Walaupun direktur utama itu jongos ya, jangan gaya. Dia itu pekerja. Kenapa? Karena tidak punya uang. Sepinter apapun dia itu, walaupun skillnya bagus ya, skill ya maksudnya, bukan skill. Skill. Walaupun skillnya bagus, tetap dia akan jadi pekerja. Selama tidak punya uang, maka selamanya tidak memiliki kesempatan memiliki perusahaan. Hanya dalam sirkah Islam saja yang memberi kesempatan untuk menjadi pemilik perusahaan, walaupun modalnya modal dengkul. Hanya memiliki skill saja, walaupun hanya memiliki skill saja. Nah, tapi yang harus harus di warning, harus hati-hati, yang diingatkan oleh Allah, yaitu apa? Posisinya sama. Nah, rawannya apa? Ini untuk catatan bagi yang mau bersirkah. Yang paling rawan itu kalau sampai ada yang cuma gandul saja ya. Ada yang cuma menggantung saja, itu kan sangat mungkin. Misalnya ada 10 orang bersirkah. Misalnya semuanya jadi pengelola 10 sirkah ini. 10 pesirkah ini. Nah, kesepakatan dalam sirkah itu kan nanti bagi hasil itu mengikuti kesepakatan, bukan mengikuti jumlah modal. Karena kaidahnya al-wadi atau alal mal warifu ala mastolahu alaihi. Dalam hal kerugian itu kerugian dibagi menurut modal, sedangkan keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Jadi kesepakatan itu berdasarkan apa? Bagi hasil berdasarkan kesepakatan. Misalnya 10 orang ini sepakat masing-masing 10%. Masing-masing 10%. Kalau sampai ada satu orang yang diam aja, nggak ikut kerja, tidur saja, kemudian yang 9 ini bekerja keras, kemudian dia mendapatkan keuntungan. Yang cuma tidur saja, ini kira-kira dapat bagian apa enggak? Tetap dapat bagian. Dapat bagian share-nya, 10%. Mau kerja, mau enggak kerja, tetap dapat bagian. Karena posisinya sama. Tetapi ingat, ada satu pesirkah yang tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditipu, yaitu apa? Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sampai ada yang punya bibit-bibit niat-niat yang tidak baik ini, itu Allah tahu. Itulah yang disebut Allah sebagai khianat. Itu bahayanya sirkah itu. Maka kalau ada satu saja yang berkhianat, apa konsekuensinya? Kharajtu min bainihima. Jadi kalau wa in khana kharajtu min bainihim. Wa in khana, kalau ada satu saja yang berkhianat, kata Allah apa? Kharajtu min bainihim. Saya akan keluar dari sirkah itu. Nah, oleh karena itu kalau benar-benar mau serius dalam sirkah, semuanya amanah, semuanya sungguh-sungguh, baik dalam tenaga maupun pikiran, asal itu kedudukannya sebagai mudhorib ya.
Kalau pemodal nggak boleh ikut campur dalam pengelolaan. Kalau ada Bapak Ibu sekalian yang nanti akan berperan serta dalam sirkah, tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan. Yang berhak menjadi pengelola itu hanya mudorib atau disebutnya ya pengelola itu. Nah, kalau semua pengelola sudah benar-benar amanah, nanti kita yang akan bisa memetik barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling hebat dari muamalah Islam. Kenapa? Ada satu dalil khusus berkaitan dengan sirkah, Allah ikut loh dalam sirkah itu. Siap memberi barokah. Itulah indahnya sirkah. Nah, barangkali itu sebagai pengantar saja, karena ini forumnya diharapkan lebih banyak kepada diskusi, dialog, talkshow, silakan saja. Kalau ada yang mau didiskusikan berkaitan dengan sirkah atau yang lain berkaitan dengan muamalah, ya monggo saja. Kalau nggak ada, ya cukup sekian. Gitu. Terima kasih Ustaz atas pembawaan prolognya gitu ya Ustaz. Ustaz, Ana ngawal ini, ada pertanyaan sedikit Ustaz. Itu yang dimaksud dengan keberkahan yang diberikan itu bentuknya seperti apa gitu Ustaz ya nantinya? Ya, berkah memang dimensinya tidak hanya uang ya. Berkah itu dimensinya tidak hanya banyak sedikitnya hasil. Kalau ulama mendefinisikan barokah itu adalah aziyadatul khair. Aziyadatul khair. Bisnis yang disebut bisnis yang penuh barokah, sirkah yang disebut sirkah yang penuh barokah itu ditandai dengan apa? Para pesirkahnya, para pebisnisnya itu semakin bertambah-tambah kebaikannya, semakin bertambah-tambah kebajikannya. Dapat duit walaupun sedikit itu dimakan juga sehat, dipakai ibadah juga ringan gitu loh. Diajak ngaji juga enak. Ciri-ciri duit yang tidak barokah walaupun banyak melimpah, cirinya mudah sebenarnya. Dibawa kepada kebajikan itu berat sekali. Disodori kotak infak nggak keluar-keluar. Itu ciri-ciri nggak barokah. Diajak pengajian berat. Diajak umroh berat, diajak untuk berdakwah berat, diajak untuk memperjuangkan Islam berat. Kaya raya tapi diajak berdakwah, ya nanti kalau ada waktu ya. Gitu. Kalau diajak-ajak kepada kebajikan kok berat, itu tanda-tanda bisnisnya tidak barokah. Walaupun melimpah ruang. Beda dengan walaupun sedikit, tapi benar-benar dihitung dengan cermat, ini bagi hasil yang benar-benar sudah bersih, mengikut perhitungan yang benar, kemudian digunakan untuk nafkah, itu anaknya menjadi anak yang berbakti, anaknya menjadi anak yang soleh, menjadi semakin taat beribadah, semakin taat untuk dalam dakwah, dalam menuntut ilmu, dalam perjuangan. Nah, itu namanya bisnis yang barokah. Gitu ya, Allah. Oh, alhamdulillah. Ustaz, ini ada titipan pertanyaan ini. Ustaz ikut bertanya. Jadi kalau misalkan tadi ada sekian orang yang bersirkah gitu, Ustaz. Ada satu orang yang kurang amanah, apakah Allah akan meninggalkan keseluruhannya bersirkah tadi atau bagaimana, Ustaz? Ya ditinggal semua. Tidak cuma satu. Wong hadisnya sudah jelas kok. Wa in khona, kalau ada satu aja yang berkhianat, kharajtu min bainihima. Makanya ya namanya sirkah itu harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Kalau pengelola itu menurut saya ya nggak usah banyak-banyak. Yang banyak itu pemodal aja. Kenapa? Kalau terlalu banyak pengelola, karena keputusan dalam sirkah itu harus mufakat, masalahnya itu. Tidak dengan voting, harus semua pengelola itu harus sepakat. Kalau ada satu aja yang nggak sepakat, nggak bisa jalan, nggak boleh jalan. Coba bayangkan 10 aja udah repot kan. Dikit-dikit harus ketemu, meeting, setuju nggak kita mau nambah proyek lagi. Ada satu nggak setuju, udah nggak bisa jalan ini. Mau ekspansi udah nggak bisa.
Tapi kalau 3, menurut saya 3 itu udah ideal. Nanti mau banyak itu karyawan. Kalau pesirkah pengelola, ya 3 cukup, mungkin 5 lah. Itu ideal, jangan banyak-banyak. Tapi kalau pemodal bisa banyak, karena pemodal nggak ikut di dalam pengelolaan. Malah nggak ikut, boleh ikut campur kan. Pemodal sedikit nggak banyak, asal modalnya gede. Iya. Note-nya itu tadi ya. Jadi asal modalnya gede di note. Oke. Jadi apapun kondisinya, kalau begitu salah satu syari atau peserta dalam sirkah itu ada yang berkhianat, maka Allah tinggalkan semuanya gitu, Ustaz. Iya. Oke, saat ini ada titipan pertanyaan lagi, Ustaz. Ustaz, jika bersirkah karena kurangnya ilmu gitu ya tadi, setelah ngaji baru tahu ternyata sirkah tersebut yang dilakukan ada pelanggaran yang terjadi atau kecurangan walaupun tidak fatal. Kemudian apa yang harus dilakukan, Ustaz? Apakah harus mengulang akad sirkahnya atau bagaimana, Ustaz? Iya. Pelanggaran itu kan ada 2 macam ya. Ada pelanggaran yang bisa menimbulkan batal, ada yang bisa hanya dalam kategori fasad. Jadi harus dilihat dulu pelanggarannya itu dalam sisi apa. Kalau itu sampai kepada level batal, ya memang harus diulang, akadnya harus diulang. Misalnya saja, niatnya sirkah, tapi ternyata sirkahnya masih salah. Tadi pagi saya juga ngisi tentang sirkah. Dan dia tanya, saya sudah mempraktekkan, sirkahnya cuma 3 orang sebenarnya. Yang satu itu, sirkahnya itu pendidikan ya. Dia yang punya sekolahan, asalnya dia itu sendirian. Dia pengelolanya sekaligus pemilik sekolahannya. Kemudian dia narik satu pemodal, karena ada kekurangan menarik pemodal. Oke, udah jalan. Kemudian dia narik lagi bersirkah dengan satu pengelola. Itu boleh enggak? Itu tanyanya begitu. Saya bilang itu enggak boleh. Jadi sirkah seperti itu tidak sah karena gabungan 1 pengelola plus pemodal, 2 pemodal saja, 3 pengelola saja, itu enggak ada namanya sirkah seperti itu. Terus solusinya gimana? Solusinya yang pengelola saja itu harus setor modal gitu loh. Modal itu nggak usah banyak-banyak, 10.000 aja bisa. Nggak usah jutaan, nggak usah. 10.000 sudah sah. Sehingga pihaknya hanya 2. Pihak yang satu pengelola pemodal itu ada 2 orang, yang satu pemodal murni. Nah, itu baru bisa disebut mudharabah. Nah, kalau kasusnya seperti itu memang harus diulang itu akad. Harus diulang. Tidak bisa hanya diperbaiki, nggak bisa. Karena itu sudah batal, sirkahnya batal. Tapi kalau pelanggaran-pelanggaran itu hanya membuat fasad. Fasad itu tinggal apa yang salah, apa yang cacat diluruskan kembali aja atau dihilangkan kecacatan itu sudah sah, tidak perlu mengulang akad. Misalnya saja ketika sirkah sudah jalan dalam melakukan transaksi itu ada jual beli yang salah. Misalnya saja dulu nggak tahu kalau istisna nggak boleh. Setelah ngaji, ternyata properti dengan akad istisna nggak boleh. Ya sudah, yang dulunya nggak tahu, kemudian diperbaiki, sehingga sudah tidak ada istisna lagi, akadnya harus dipisahkan antara akad jual beli lahan dengan akad pembuatan rumah. Maka itu baru sah, boleh. Tidak perlu mengulang akad lagi terhadap bentuk perseroannya tadi. Itu hanya diperbaiki aja. Dulu nggak tahu, ya sudahlah. Ya sudah. Karena sudah ngaji, sudah tahu, sekarang kita baru jalan untuk promosi rumah berikutnya dengan akad tadi. Kita pisahkan antara jual beli lahan secara kredit dengan akad ijarah untuk pembuatan rumah. Atau mungkin ada akad yang lain yang sudah dikembangkan teman-teman. Gitu ya. Itu bedanya antara batal dengan fasad. Itu ya, Allah. Oke, Ustaz. Tadi Ustaz menyikapi satu
tadi yang antum sampaikan, Ustaz. Jadi kalau sudah terlanjur modalnya masuk, Ustaz, terus dianggap sebagai pinjaman, itu bagaimana, Ustaz, ya? Atau diikhlaskan aja, udahlah pakai gitu untuk sirkahnya. Jadi itu apakah seperti itu bisa atau memang harus ada penyertaan modal yang lainnya lagi gitu, Ustaz? Iya, kalau dalam akad itu harus jelas. Ketika menyetorkan modal itu akadnya apa? Karena kalau disetorkan modal itu sebagai akad investasi, berarti itu sirkah. Setiap akad itu mengandung muktadul akad. Setiap akad itu mengandung konsekuensi akad. Dan konsekuensi akad itu antara akad satu dengan yang lain itu beda-beda. Kita nggak bisa menggunakan multi akad, nggak bisa. Ketika kita setor akadnya itu sirkah, ya konsekuensinya bagi hasil. Kalau sampai mengatakan ini uang saya sirkahkan ya, saya siap menerima bagi hasil, tapi saya nggak mau menerima bagi rugi. Nah itu nggak bisa disebut sirkah. Kalau menyertakan modal tidak mau bagi rugi itu namanya utang piutang sebenarnya. Walaupun dia ngomong itu sirkah, itu sebenarnya utang piutang. Makanya kalau dapat bagi hasil malah itu hukumnya riba. Bukan bagi hasil lagi, itu sudah jadi riba. Karena kalau dia menyertakan modal, nggak mau rugi, itu namanya utang piutang. Dan minta bagi hasilnya justru jadi riba. Karena Nabi mengatakan, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu riba. Harus hati-hati, makanya harus jelas. Kalau asalnya itu misalnya bagi hasil, kemudian pengen jadi utang, ya akad lama dihentikan dulu. Harus dihentikan dulu. Dan pembukuannya harus ditutup dulu. Dan kewajibannya dipenuhi, baru akad baru. Itu namanya ikolah, pembatalan akad boleh. Jadi tidak bisa langsung serta-merta dirubah akad juga nggak bisa. Gitu ya, Allah. Oke, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, dari Pak Ali nih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya kok sering ikut sirkah selalu gagal. Padahal pengelolaannya ya saya lihat taat agamanya, Ustaz. Tips biar ikut sirkah yang aman bagaimana, Ustaz? Wah, ini curhatan ini juga, Ustaz. Kayaknya gagal ini, Ustaz. Gimana, Ustaz? Iya. Saya curiganya, saya boleh curigakan, itu belum sepenuhnya memahami ilmu sirkah. Menurut saya, muamalah yang paling berat itu sirkah. Saya sampai punya kelas saja, kelas sirkah lanjutan itu, karena ya menjumpai praktek-praktek sirkah, kayaknya niatnya sirkah, semangatnya sirkah, tetapi dalam prakteknya salah gitu. Kalau prakteknya salah itu kan namanya bukan sirkah, nanti jangan-jangan balik ke riba lagi. Tadi pagi juga ada yang nanya, saya sirkah, tapi bagi hasilnya berdasarkan revenue sharing. Ya itu enggak boleh revenue sharing. Sirkah itu wajib profit sharing. Kalau ada revenue sharing namanya gharar. Dan itu haram hukumnya, revenue sharing. Ada juga yang menyampaikan bahwa ada pemodal mau memodali, maka dia tidak mau bagi hasil sebelum modalnya itu kembali dulu. Setelah modalnya dikembalikan, baru dia mau menerima bagi hasil. Yaitu namanya korupsi. Enggak paham sirkah kan itu? Kalau modal dikembalikan itu sirkahnya selesai. Kok minta bagi hasil itu atas dasar apa? Orang berhak mendapatkan sirkah itu kalau ada yang disertakan. Yang disertakan itu bisa tenaga saja bisa, modal saja bisa, atau modal dan tenaga. Lah kalau modal sudah ditarik terus minta bagi hasil atas dasar apa? Itu rampok. Nggak bisa disebut sirkah. Jadi modal kalau ditarik, itu bubar sirkahnya. Nggak bisa. Nah, ini harus tahu ilmu sirkahnya. Jadi supaya barokah, supaya awet, ya memang harus tahu ilmunya. Ya alhamdulillah saya punya sirkah yang paling tua itu 24 tahun. Sekarang masih. Itu yang di Syafaat Markom. Dan tumbuh terus. Walaupun ya nggak besar-besar amat gitu. Tapi jalan terus. Kenapa ya? Kita mencoba untuk amanah bersungguh-sungguh. Ya yang namanya peran serta tidak hanya tenaga ya. Pikiran itu juga bisa. Kita rembuk terus, kita diskusi terus. Ya semakin tua kan tenaganya semakin turun ya.
untuk kerja, untuk yang lain biasanya semakin naik. Apa itu saya nggak tahu. Oh iya itu. Keluhnya apa Ustaz? Itu Ustaz Yusuf lebih tahu. Baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan satu lagi Ustaz. Ustaz izin tanya, kalau misalkan sirkah dengan developer, nah ini berhubungan dengan tema kita hari ini Ustaz. Tapi ternyata tidak sesuai dengan planning awal. Misalnya ternyata kesepakatan awal ada bagi hasil dengan pemodal. Oh ini bagi hasil dengan pemodal. Tapi ternyata ada sesuatu yang mengakibatkan tidak cukupnya bagi hasil untuk pemodal. Itu bagaimana Ustaz? Bagi hasilnya ini kayaknya mengikat ya? Atau seperti itu? Yang namanya bagi hasil itu kan untuk semuanya, nggak ada bagi hasil untuk pemodal itu. Bagi hasil itu untuk pemodal dan pengelola. Jangan sampai pengelola itu menerima gaji. Kalau pengelola itu menerima gaji, itu sirkahnya batal. Bukan hanya fasad itu batal, karena sudah terjadi multi akad. Jadi pengelola itu akadnya sirkah haknya hanya bagi hasil. Kalau pengelola itu sekaligus dapat gaji, itu kan berarti multi akad. Dia menjadi pekerja sekaligus pesirkah. Tidak boleh itu. Nah, oleh karena itu yang disebut bagi hasil ya untuk pengelola dan untuk pemodal. Nah, kapan itu bagi hasil? Ya tergantung kesepakatan untuk tutup buku. Tutup buku tidak harus 1 tahun. Tidak harus selesai proyek. Kesepakatan. Kalau disepakati tutup buku itu tiap bulan, maka kewajiban pengelola setiap bulan harus melaporkan neraca keuangan. Dari neraca itulah kita bisa melihat ada bagi hasil atau tidak. Kalau pasifa itu sudah di atas modal awal itu biasanya cara gampang menentukan sudah BEP, Nah, kalau sudah di atas BEP, kan itu haknya semua pesirkah untuk dapat bagi hasil. Kalau memang belum, dari laporan keuangannya belum BEP, ya tidak boleh dipaksakan untuk bagi hasil. Dan tidak boleh dijanjikan nanti bagi hasil itu setelah bulan berapa, nggak boleh. Sirkah itu nggak bisa dipastikan. Yang bisa dipastikan tuh riba itu bisa. Nah, kalau sirkah kau minta bagi hasil sudah pasti bulan berapa, itu namanya riba itu. Kalau memprediksi bisa, ini BEP itu setelah 3 bulan misalnya, atau setelah 6 bulan. Dan nanti pengelolanya makan apa? Ya kalau belum ada bagi hasil ya kasbon dulu. Kasbon dicatat itu dalam neracanya sebagai piutang perusahaan. Walaupun yang utang itu pengelola sendiri. Jangan salah mencatat ya, harus sebelah aktiva. Dalam piutang, bukan utang perusahaan. Nah itu kalau di pelajaran sirkah lanjut ya. Gitu, Allah. Sekaligus tadi penjelasan Ustadz Dwi Condro yang terakhir tadi menjawab pertanyaan dari Mas Brur ya. Jadi pengelola itu diperbolehkan untuk kasbon Mas Brur. Jadi diperbolehkan untuk kasbon. Tapi jangan lupa nanti dicatat ya kalau ininya kasbonnya karena itu belum bagi hasil gitu ya Ustadz ya. Oke Ustadz, ini ada satu penanya yang pengen bertanya langsung seperti yang beliau raisen ini. Tafadhol kepada Pak Bams untuk dibuka mic-nya dan pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan mau tanya ini Ustaz. Ya, kebetulan saya menjalani banyak sirkah. Ini ada banyak para pengusaha merapat ke saya karena dipandang saya punya kemampuan merekrut modal. Kemudian mereka berakad dengan saya menjadi pengelola. Jadi ada kuliner, ada beberapa usaha. Kemudian saya di dalam kepengelolaan itu dipasrahi untuk merekrut modal, merekrut investor, dan juga merawat berkomunikasi dengan investor. Gitu. Saya kemudian dikasih bagian menjadi pengelola kesepakatan sekian persen dari kepengelolaan. Setaunya investor, saya adalah pengelola teknis, saya pengelolanya itu. Tapi udah dijelaskan bahwa misal di pengelola kuliner adalah saya dengan B, di pengelola jasa saya dengan C, seperti itu Ustaz.
tadi apakah saya termasuk kategori khianat, Ustaz? Iya, terima kasih Pak Pak Bams ya, kayaknya itu yang jadi komisaris Telkom itu. Jadi kalau dipasrai sebagai pengelola tugasnya cari modal, itu menurut saya belum sah disebut pengelola. Jadi itu sebenarnya ya lebih cocok disebut makelar, itu bukan pengelola. Itu makelar pencari modal. Kalau makelar ya itu harusnya dengan upah, bukan dengan bagi hasil. Karena yang disebut pengelola itu harus terjun langsung ikut mengelola perusahaan dengan tangannya, mubasaratan. Dalam fikihnya begitu. Harus terjun tanggung jawab karena ingat, yang namanya pengelola itu satu kesatuan. Begitu sudah ditarik pengelola, dia harus tahu semuanya, tanggung jawab semuanya, dan itu tugas semuanya. Beban pengelola itu sama. Tidak ada beban yang lebih besar, lebih kecil. Dalam hal tanggung jawab ya. Kalau nanti ada pembagian tugas, nggak ada masalah. Yang disebut pengelola itu bertanggung jawab penuh terhadap jalan atau tidak jalannya perusahaan. Bukan hanya cari modal. Itu menurut saya belum bisa disebut pengelola. Oleh karena itu, kalau ditarik jadi pengelola harus hati-hati, karena itu tugasnya sama, bebannya sama, tanggung jawabnya sama dengan pengelola yang lain. Kalau nanti ada pembagian tugas itu untuk memudahkan, bukan untuk mengkotak-kotak. Karena pengelola satu kesatuan. Kalau ada satu bagian yang kurang berhasil, siapa yang salah? Yang salah seluruh pengelola. Jadi harus tahu semuanya karena sudah menjadi satu kesatuan. Itu ibarat orang berumah tangga kan, suami istri itu tahu semuanya, nggak boleh rahasia-rahasiaan. Itu hakikat pengelola itu seperti itu. Ya, kita memang jadi satu kesatuan, Ustadz ya. Yang disalah pun satu kesatuan kita itu. Ibaratnya kita seperti PT pengelola, Ustadz. Seolah-olah seperti itu loh. Bahkan karyawan, bahkan investor lebih condong karena saya yang di depan, mereka langsung dengan saya. Ya kalau memang posisinya seperti itu ya nggak ada masalah. Saya nangkapnya tadi kan ditarik hanya difungsikan cari modal. Kalau cuma tugasnya cari modal ya nggak cocok disebut pengelola. Itu makelar. Makelar yang tugasnya cari modal. Ya, rapat-rapat perusahaan pun kami ikut, ya walaupun jarang-jarang Ustadz, ketika strategis butuh sesuatu dari saya ikut rapat di perusahaan juga, rapat kepengelolaan gitu Ustadz. Ya. Ya, artinya apakah kita disebut amanah atau khianat, ya semuanya kembali kepada kita, dan Allah nggak bisa dibohongi masalahnya. Ingatan Ustaz. Iya, gitu ya. Allah. Iya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Siap, jazakallah khair. Mudah-mudahan memenuhi ini ya, yang ditanyakan dari Pak Bams tadi ya. Jadi kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, nanti Pak Bams bisa ini ya, direct ke Ustadz Dwi Condro kali ya, untuk berdiskusi. Ya. Gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang disampaikan di chat gitu ya. Cuman karena keterbatasan waktu, jadi untuk sesi tanya jawabnya ke Ustadz Dwi Condro kita cukupkan sampai di sini, dan kita minta sedikit closing statement dari Ustadz Dwi Condro ini untuk kesimpulan dari materi dan yang bersingkat tadi. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih. Yang pertama, kalau kita mau bersirkah, insya Allah berkahnya sangat besar. Karena Allah akan ikut dalam sirkah itu. Allah siap memberikan barokahnya. Tapi syaratnya memang semuanya amanah. Amanah itu persoalan hati ya. Yang penting tidak ada unsur kita ingin melalaikan atau hanya menggantung saja. Asal semuanya serius, mau sungguh-sungguh, insya Allah semuanya ada jalan, semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya ini untuk pegangan kita semua, jangan lupa harus tahu ilmu sirkahnya gitu.
sampai sedetail-detailnya, jangan sampai niatnya sirkah, tapi tidak tahu ilmunya malah terperosok lagi di dalam keharaman atau di dalam riba. Itu sama saja ingin keluar dari mulut buaya malah masuk mulut singa gitu. Buaya itu memang langsung ditelan. Singa itu mungkin dijilati dulu, tapi tetap sama-sama akan ditelan. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah dan semoga bisnis kita tetap mendapatkan limpahan barokah di dunia wal akhirah. Demikian dari kami. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.